Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Galih dengan NIM 1902935. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan tugas video presentasi dari mata kuliah Sejarah Peradaban Barat 1 yang akan membahas tentang zaman Renaissance, tonggak awal kebangkitan bangsa Eropa. Selamat menyaksikan. Eropa terkenal karena hampir semua negara-negara yang ada di sana merupakan negara yang makmur, maju, dan kuat dalam segala bidang, terutama dalam hal ekonomi, teknologi, dan ilmu pengetahuannya. Namun, Eropa juga pernah mengalami masa kemunduran yang cukup lama ketika masa abad pertengahan. Perlu diketahui bahwa dalam sejarahnya, bangsa Eropa pernah mengalami sebuah zaman yang dikenal sebagai zaman kegelapan atau The Dark Age. Zaman ini berlangsung pada masa abad pertengahan. Zaman abad pertengahan di Eropa merupakan salah satu zaman yang cukup berpengaruh bagi kehidupan umat manusia. Zaman abad pertengahan berlangsung lama, kurang lebih 1000 tahun kalau dihitung dari abad ke-5 sampai abad ke-15. Pada masa abad pertengahan itulah bangsa Eropa banyak sekali mengalami kemunduran dalam berbagai bidang. Setelah 1000 tahun lamanya berada di dalam kemunduran, sekitar abad ke-15, bangsa Eropa mulai kembali mengalami kemajuan yang cukup pesat, terutama dalam hal humanisme dan perkembangan pemikiran dari orang-orang yang berintelektual. Masa kembalinya kemajuan bangsa Eropa ini dinamakan sebagai Renaissance. Yaps, Renaissance merupakan sebuah zaman kebangkitan peradaban modern di Eropa setelah mengalami Dark Age. Lalu, apakah yang dimaksud dengan Renaissance dan mengapa sangat berpengaruh bagi kemajuan bangsa Eropa hingga saat ini? Setelah masa abad tengah yang begitu lama berakhir, maka masyarakat barat memasuki zaman baru yang sama sekali berbeda kondisi politik dan sosialnya. Zaman baru itu dikenal dengan zaman Renaissance. Istilah Renaissance sendiri yang berarti lahir kembali, yang terdiri dari dua kata, re sama dengan kembali dan nasci sama dengan dilahirkan, atau dari bahasa Italia Rinascimento atau bahasa Perancis Renaître. Renaissance bisa juga menunjuk adanya gerakan, yaitu gerakan yang ingin melahirkan kembali kebudayaan Yunani Romawi klasik yang selama abad tengah dianggap mati. Renaissance pertama kali berasal dari wilayah Italia, tepatnya di sekitar kota-kota seperti Florence, Milan, dan Venezia. Renaissance sebagai gerakan kultural memberi reaksi terhadap kebudayaan abad tengah yang dogmatis dan mengekang kebebasan berpikir manusia dalam mengembangkan pengetahuan dan mencari kebenaran. Gerakan Renaissance menghendaki lahirnya kembali manusia yang bebas dan ingin menempatkan kembali manusia pada posisi yang sentral dalam mengembangkan peradaban seperti zaman Yunani kuno. Oleh karenanya, gerakan Renaissance sering disebut gerakan humanisme. Pemakaian kata Renaissance pertama kali oleh Jules Michelet, seorang sejarawan Perancis yang lahir di abad ke-18 dan mulai terkenal di dunia barat pada abad ke-19 karena karyanya yang berjudul History of France yang menekankan bahwa masa romantik abad pertengahan bukanlah sama sekali tidak berguna bagi perkembangan kebudayaan barat. Di dalam buku History of France itulah terdapat kata Renaissance yang digunakan untuk menyebutkan zaman setelah abad pertengahan. Menurut Jules Michelet sendiri, abad pertengahan ditandai oleh faktor dogmatis, sedangkan manusia Renaissance ditandai oleh faktor humanis. Latar belakang timbulnya Renaissance adalah Eropa mengalami masa kegegelan karena kepentingan pemikiran yang dikuasai oleh para pemimpin gereja. Middle Age merupakan zaman di mana Eropa sedang mengalami masa suram. Berbagai kreativitas sangat diatur oleh gereja. Dominasi gereja sangat kuat dalam berbagai aspek kehidupan. Ada sejumlah faktor yang menjadi pendukung bagi lahirnya Renaissance. Faktor-faktor ini telah merangsang kalangan intelektual dan seniman untuk bangkit kembali dari masa-masa kegelapan pada abad 12 dan ke-13. Faktor-faktor tersebut adalah 1. Pengaruh kebudayaan Saracenic dan Bizantium. Lalu 2. Perkembangan perdagangan yang baik. 3. Pertumbuhan kota-kota. Lalu ada kebangkitan kembali hasrat untuk mempelajari warisan-warisan klasik. Lalu ada pertumbuhan sikap kritis dari kaum filosof, dan adanya jalan keluar yang bertahap dari dunia kerahiban kepada dunia nyata, serta jatuhnya Konstantinopel ke kaum muslimin yang merupakan ibu kota dari Romawi Timur atau yang biasa disebut sebagai Bizantium, turut mempengaruhi dari munculnya Renaissance.
Sedangkan menurut latar belakang timbulnya Renaissance, jika dilihat dari beberapa aspek, yakni ada aspek kondisi sosial, budaya, politik, serta ekonomi. Kondisi-kondisi di atas menyebabkan masyarakat Eropa terkungkung dan tidak memiliki harga diri yang layak sebagai manusia. Oleh karena itu, timbullah upaya-upaya untuk keluar dari keadaan tersebut. Renaissance lahir sekitar abad ke-15 sampai 16 Masehi. Tatkala kaum intelektual, politik, dan seniman di daratan Eropa serentak bertekad untuk mengadakan suatu gerakan pembaharuan yang menginginkan kebebasan berpikir untuk merubah doktrin agama yang dirasakan sangat mengekang kemerdekaan batin. Dalam pengertian periode waktu atau masa, Renaissance adalah masa transisi yang mengakhiri masa abad tengah dan mengawali masa modern, meliputi masa abad 15 dan 16. Dengan munculnya Renaissance berarti masa abad tengah telah berakhir dan mulai memasuki zaman baru yang disebut sebagai zaman modern. Zaman Renaissance ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Renaissance adalah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Manusia pada zaman ini adalah manusia yang merindukan pemikiran yang bebas. Manusia ingin mencapai kemajuan atas usaha sendiri, tidak didasarkan campur tangan ilahi. Penemuan ilmu pengetahuan modern sudah mulai dirintis pada zaman Renaissance. Ilmu pengetahuan berkembang sangat maju, terutama pada bidang astronomi. Tokoh-tokoh yang terkenal pada masa ini yaitu ada Roger Bacon, Copernicus, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Leonardo da Vinci, serta Rene Descartes, dan lain-lainnya. Selain dalam bidang astronomi, perkembangan filsafat modern dan seni ikut berkembang maju. Munculnya zaman Renaissance ini menjadi tonggak kebangkitan peradaban modern di Eropa. Gerakan yang dimulai sekitar abad ke-14 di Italia ini kemudian semakin menyebar ke seluruh Eropa. Salah satu hal yang juga sangat penting yakni adanya kontak dengan dunia Islam, Persia, Mesir, dan kemajuan yang disampaikan oleh orang Islam sebagai perangsang bagi Eropa yang sedang tidur. Sehingga perkembangan Renaissance yang menjadi tonggak kebangkitan bangsa Eropa juga tidak terlepas dari pengaruh kemajuan peradaban Islam. Kebangkitan peradaban modern di Eropa ini memberikan dampak positif terhadap masyarakat Eropa, di mana bertumbuhnya kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian individu. Berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, sehingga membawa perubahan yang besar pada perubahan Eropa dan dunia hingga ke era sekarang. Adanya revolusi intelektual atau berubahnya cara berpikir menurut Rasio menjadi kunci utama dari kebangkitan kembali Eropa. Cukup sekian video yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.